bagi masyarakat Tatar Sunda. Julukan Prabu Siliwangi yang sebenarnya ditulis Siliwangi sudah tentu sangat dikenal. Tokoh tersebut dianggap Raja Sunda kuno terbesar, yang membawa keharuman dan kesejahteraan kerajaannya. Sejak lama para ahli tergoda untuk mengadakan penelitian tentang tokoh Siliwangi. Kajian pertama dilakukan oleh M. Amir Sutaarga tahun 1965 dengan judul Prabu Siliwangi atau Ratu Purana Prabu Guru Dewata Prana Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran tahun 1474 sampai tahun 1513. Kemudian disusul Ayat Rohai di tahun 1986 dengan judul Niskawalawastu Kancana tahun 1348 sampai tahun 1474, Raja Sunda terbesar. Lalu, Saleh Danasasmita yang menulis dengan bahasa Sunda dengan judul Tokoh Siliwangi Dina Sajarah, termaktub dalam kumpulan karangan yang bertajuk Nyuceruk Sajarah Pakuan Pajajaran jeung Prabu Siliwangi tahun 2003. Ketiga pakar di atas menyimpulkan bahwa Siliwangi dahulu merupakan tokoh sejarah yang pernah hidup, berjaya dalam pemerintahannya, dan akhirnya dikenang dalam berbagai cerita dan tradisi lisan. Ayat Rohaedi memiliki pendapat berbeda tentang jati diri Prabu Siliwangi yang bukan tokoh Sri Baduga Maharaja. Mengingat hingga sekarang tidak ada satupun sumber sejarah utama yang pernah menyebut nama itu. Nama Siliwangi sedemikian jauh hanya ditemukan dalam berbagai carita pantun, tradisi lisan, dan naskah berasal dari masa yang lebih muda. Sedemikian jauh, Siliwangi terutama dikenal sebagai tokoh sastra, dan bukan tokoh sejarah. Halaman 31 Niskawalawastu Kancana tahun 1348 sampai tahun 1474, Raja Sunda terbesar. Pertama, menurut berbagai babat dapat diketahui bahwa Siliwangi menjadi raja tidak langsung menggantikan ayahnya, Prabu Anggalarang. Ia menjadi raja setelah ada orang lain bertindak sebagai penyelang. Kedua, tokoh itu haruslah hidup pada masa awal masuknya pengaruh Islam ke Jawa Barat. Karena menurut sumber-sumber sastra dan tradisi lisan, Siliwangi diajak masuk Islam oleh anaknya sendiri. Ketiga, tokoh itu haruslah yang besar jasanya di dalam memajukan kesejahteraan hidup rakyatnya. Karena berbagai sumber menyebutkan bahwa pada masa pemerintahnya kerajaan Sunda berada dalam taraf hidup yang subur makmur Lojinawi. Halaman 32 Niskawalawastu Kancana tahun 1348 sampai tahun 1474, Raja Sunda terbesar. Atas dasar ketiga petunjuk, Ayat Rohaedi menyimpulkan yang sepatutnya berjuluk Prabu Siliwangi pada mulanya ialah Raja Niskawalawastu Kancana yang memerintah cukup lama antara tahun-tahun 1348 sampai tahun 1474. Adapun Saleh Danasasmita, setelah melakukan tinjauan terhadap carita parahyangan, prasasti kebantenan, kitab babat, dan kisah-kisah pantun menyimpulkan bahwa Prabu Siliwangi adalah seorang tokoh raja yang dikenang karena jasa Sri Baduga Maharaja, cucu Niskalawastu Kancana, anak Dewa Niskala. Sementara,
Makalah Nina Herlina Lubis berjudul Prabu Siliwangi sebagai leluhur elite politik Priangan dalam Seminar Nasional Sastra dan Sejarah Pakuan Pajajaran di Bogor tahun 1991, menyatakan bahwa tokoh Prabu Siliwangi dijadikan titik pangkal atau leluhur elite politik Priangan, para bupati dan ningrat, pada masa kolonial Belanda yang dianjurkan oleh pemerintah kolonial agar para bupati memiliki otoritas tradisional dalam menjalankan kebijakan pemerintahan penjajahan. Hal ini berarti bahwa tokoh Prabu Siliwangi semakin dikenal secara luas oleh masyarakat Sunda pada zaman kolonial Belanda. Pada era tersebut tidak diperlukan kepastian siapa jati diri Siliwangi. Namun tokoh tersebut memang diperlukan untuk melancarkan sistem pemerintahan Bupati Priangan dalam rangka penjajahan kolonial Belanda. Maka bukan tidak mungkin bahwa Prabu Siliwangi mengacu kepada tokoh lain dan bukan kepada Niskawa Wastukancana atau Sri Baduga Maharaja.